Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ridahu wa rahmatahu liman ata'ah wa ja'ala 'adabahu wa ghadabahu liman 'asah wa huwal 'aliyyul kabirul muta'al. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari yang mulia, hari yang agung, yakni hari Jumat ini, marilah kembali kita melihat diri kita yang berstatus hanya hamba Allah yang sedang berjalan di atas muka bumi ini, menjalani tugas terpentingnya yaitu menghamba kepada Allah dan terus bertugas untuk selalu mengoreksi diri supaya memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Di hari yang mulia ini, marilah kembali kita meningkatkan ketakwaan tersebut, yakni betul-betul merasa bersyukur ketika kita berada dalam sebuah ketaatan kepada Allah, dan merasa menyesal, merasa jauh hati ini, merasa salah betul ketika kita berada di dalam kobam kemaksiatan, merasa betul-betul harus bertaubat kepada Allah dari setiap kesalahan yang baru saja kita laksanakan. Itu adalah sejatinya orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kembali pula kita bersyukur kehadiran Allah. Baru saja adzan dikumandangkan, kita diberikan kelapangan waktu, kelonggaran rezeki, kelapangan dalam kesehatan, sehingga semua Allah digerakkan untuk menuju panggilannya, bersiap-siap untuk bersujud menyembah kepada Allah. Sekian banyak teman, saudara, sahabat, atau bahkan keluarga mereka yang mendengarkan azan pula, baik azan Jumat ataupun azan 5 waktu setiap harinya, tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat yang telah diwajibkan kepadanya, tidak tergerak hatinya untuk menyembah kepada Allah seutuhnya. Karena ibadah sholat 5 waktu adalah sholat ibadah yang paling utama dan pertama kali diwajibkan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu untuk mengerjakan sholat 5 waktu ini bukan Nabi Muhammad yang menentukan waktunya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menentukan waktunya. Ketika Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru selesai dari Isra Mi'raj, turun ke bumi ini menjelang waktu subuh, maka pada hari itu beliau telah menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu untuk beliau dan untuk seluruh umatnya. Dan subuh hari itu beliau tidak melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena beliau tidak tahu waktunya kapan untuk mengerjakannya. Maka menjelang waktu zuhur, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW
mengajaknya untuk berangkat ke Ka'bah mengerjakan sholat zuhur. Di waktu itu adalah waktu zawal. Waktu zawal adalah waktu tergelincirnya matahari sedikit masuk waktunya sholat zuhur. Maka dikerjakanlah sholat zuhur tersebut diimami oleh malaikat Jibril, dimamumi oleh Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah. Kenapa dinamakan dengan sholat zuhur? Padahal waktunya adalah waktu zawal. Diceritakan dalam suatu kitab Kifayatul Ahya bahwasanya dinamakan dengan waktu zuhur karena zuhur adalah waktu yang pertama kali dikerjakan. Waktu zuhur pertama kali untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, makanya dinamakan waktu zuhur. Kemudian menjelang waktu asar, malaikat Jibril datang kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengajaknya untuk mengerjakan sholat di depan Ka'bah. Dikerjakanlah di awal waktu, diimami oleh malaikat Jibril sampai dengan datang waktu maghrib. Datang lagi malaikat Jibril untuk mengajak baginda Nabi Muhammad SAW ketika waktu ghurubus syams, terbenamnya matahari. Makanya waktu itu dinamakan sholat maghrib. Di awal maghrib dikerjakan sholat itu berdua, diimami oleh malaikat Jibril di depan Ka'bah. Kemudian datang pula waktu Isya, ketika Syafaqul Ahmar, mega merah telah tenggelam habis sempurna, datang malaikat Jibril mengajak baginda Nabi mengerjakan sholat pula di depan Ka'bah. Diimami beliau subuh harinya ketika waktu fajar shadiq datang, fajar, maka Nabi Muhammad diajak untuk mengerjakan sholat subuh di depan Ka'bah, diimami oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada waktu zuhurnya tidak kunjung datang malaikat Jibril. Datang-datangnya di akhir waktu zuhur, hampir habis, mendekati waktu asar baru datang. Malaikat Jibril datang mengajak untuk mengerjakan sholat asar tersebut di depan Ka'bah pula. Begitu pula waktu asar. Waktu asar malaikat Jibril datang mengajak baginda Nabi Muhammad SAW. Di waktu menjelang maghrib datang. Dikerjakanlah sholat asar tersebut bersama berjamaah. Untuk sholat maghrib, malaikat Jibril datang tepat waktu seperti di hari yang pertama. Waktu sholat Isya-nya malaikat Jibril datang di waktu tengah malam, mendekati waktu Isya itu hampir habis, mendekati fajar sudah tiba. Dikerjakan pula sholat Isya dengan berjamaah. Kemudian sholat subuhnya malaikat Jibril alaihissalam datang ketika matahari hampir terbit, hampir habis waktu subuh. Kemudian dikerjakanlah sholat subuh tersebut berjamaah dengan baginda Nabi di depan Ka'bah. Selepas itu malaikat Jibril menghadap kepada wajahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ini adalah waktu sholat yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah 5 waktu dalam setiap hari. Maka jagalah waktu ini wahai Muhammad beserta untuk umatmu. Begitulah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu itu waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Maka kata para ulama, sejatinya bagi orang yang mau berpikir sebagai hamba Allah, sholat 5 waktu tersebut tidaklah mengganggu pekerjaannya. Waktu subuh hari belum waktunya orang bekerja, dia bisa bangun memulai aktivitasnya dengan sholat menyembah kepada Allah. Waktu zuhur, tengah-tengah waktu siang tersebut, waktunya orang sedang beristirahat, makan siang, maka pergunakanlah untuk sholat pada saat itu. Waktu asar juga adalah waktu yang dimana orang sudah selesai 8 jam bekerja, maka
apakah dia bisa mengerjakan sholat pada waktu itu? Maghrib juga sudah selesai orang bekerja, maka tentunya mesti dia bisa beribadah sholat pada waktu itu. Isya juga demikian, ketika waktu semua orang sudah bersiap untuk istirahat dan tenang dari pekerjaannya, bisa mengerjakan sholat pada waktu itu. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah, para ulama juga menjelaskan Nabi Muhammad diberikan hadiah oleh Allah sholat sunnah yang hampir tidak pernah beliau tinggalkan seumur hidupnya, yaitu sholat tahajud di waktu tengah malam dan sholat duha di waktu menjelang siang. Kata para ulama, waktu-waktu tersebut jika dilihat kurang lebih hampir setiap 3 jam orang yang mengerjakan 7 waktu tersebut, dia orang yang bangkit dari tempat duduknya, kemudian dia berwudu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat. Setiap 3 jam sekali dia bersujud kepada Allah, maka sejatinya orang yang demikian orang yang patut untuk dijauhkan dari perbuatan keji dari kehidupannya. Bagaimana Allah berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Prakteknya adalah orang yang melakukannya tersebut, bagaimana dia bisa berbuat kejahatan yang terlalu jauh, yang terlalu keji, sedangkan dia setiap 3 jam sekali dia siap untuk menundukkan wajahnya bersujud kepada Allah. Dan di dalam salatnya dia mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku ya Allah, seluruh ibadahku ya Allah, hidup dan matiku kupersembahkan hanya untuk kepada Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Dan untuk itulah aku diperintahkan, aku pun pasrah tunduk kepadamu ya Allah. Begitu yang dikatakannya, dibacanya, diresapinya setiap sholatnya, maka tentu dia akan terus tergiring menjadi hamba-hamba Allah yang baik yang ada di atas muka bumi ini. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini begitu penting dan paling utama dalam ibadah kita. Bagaimana tidak orang yang mengerjakan sholat ini dinilai oleh Allah sangat buruk. Hari ini kita memandang orang yang buruk itu orang yang mencuri, membegal, mengambil hartanya orang lain tanpa izin, atau bahkan sampai mencelakakan orangnya, atau perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Kemudian kita melihat orang yang tidak mengerjakan sholat fardu biasa-biasa saja, seperti dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Sejatinya tidak. Hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Allah memandang orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak mau memberikan makan orang yang meminta-minta, orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang yang berbohong dalam agama, pendusta dalam agamanya? Dia adalah orang yang menghardik anak yatim. Ada anak yatim minta makan, minta belas kasih, kemudian dihardik, dibentak, dipukul, pergi kamu sana. Ada orang miskin, dia minta makanan, kemudian dihardik, pergi kamu sana. Ini adalah pendusta agama, kata Allah dalam Al-Quran. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Layaknya bangunan yang mempunyai tiang, bangunan tersebut akan tetap kokoh berdiri jika ada tiangnya. Jika tidak ada tiang, maka bangunan tersebut pasti otomatis dia akan rubuh. Salat di dalam agama Islam adalah merupakan tiang di dalam agamanya. Man aqamaha faqad aqama din, kata Nabi, siapa yang mengerjakan sholat fardunya di dalam setiap harinya, maka sungguh dia telah menegakkan agama Islamnya di dalam kehidupannya. Wa man tarakaha faqad hadama din, siapa yang meninggalkan, tidak mengerjakan sholat tersebut,
sesungguhnya dia adalah orang yang menghancurkan agama, lebih parah daripada pendusta agama. Hari ini kalau kita melihat ada orang yang merobohkan masjid, tiba-tiba dia datang merubuhkan, meruntuhkan masjid, malah kita marah, nggak terima. Dia menghancurkan tempat ibadah, dibawa ke kantor polisi, dilaporkan, lalu kita diam saja melihat orang yang saudara kita, teman, bahkan keluarga yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah kepada kita semua umat baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana penilaian Nabi panutan kita? Mereka itu adalah orang yang merobohkan agama. Hadirin, hari ini kita punya anak, kita punya saudara, kakak, adik, bahkan mungkin orang tua, hidup dalam satu rumah satu atap. Dia tinggal di sebelah tembok dengan kita, bahkan hidup makan dari rezeki keringat kita. Tapi kita biarkan dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak tergerak juga hati kita untuk mengingatkannya. Maka perlulah kita terus belajar memahami bahwa sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita, Islam. Hadirin jemaah sekalian, perlulah kita menegur mereka dengan hati ke hati dan terus menerus, supaya jangan sampai mereka meninggalkan sholat itu terus menerus. Jangan sampai mereka tidak peduli terhadap sholat, karena sholat tersebut bisa menjadi penyebab suksesnya kita di dunia sampai di akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil mereka, katakan, wahai Nan, saya ingin bicara penting dengan kamu. Nah, setiap hari kita tinggal satu rumah, tapi saya biarkan kamu untuk tidak sholat. Bagaimana tanggung jawab saya nanti di akhirat? Dosa-dosa saya sendiri saya tidak bisa kebayang bagaimana bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana nanti harus membebani, dari dibebani oleh dosa-dosa kalian yang tidak mengerjakan sholat. Sentuh hatinya, ingatkan kepentingan tentang sholat, karena sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam agama kita. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholata wattaba'u syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Di dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, akan datang segolongan orang-orang yang mereka akan meninggalkan sholat, mereka akan meremehkan sholat, menganggap sholat sudah tidak perlu, menganggap sholat sudah biasa-biasa saja, menganggap sholat adalah sesuatu yang tidak penting. Wattaba'u syahawat, dan dia mengikuti syahwat hawa nafsunya, bahkan terang-terangan. Fasawfa yalqawna ghayya. Apa kata Allah? Sungguh akan segera datang kepadanya kehancuran dalam generasinya. Keluarga kita, jika ingin baik-baik saja di dunia sampai di akhirat, perhatikan sholatnya, supaya bersama di dunia, bersama juga di akhirat. Akan tetapi jika kita tidak peduli terhadap sholat keluarga kita, maka hati-hati, ancaman Allah datang kepada kita. Tidak peduli terhadap sholat, mengikuti keinginan hawa nafsu secara terang-terangan, fasawfa yalqawna ghayya, kata Allah, maka segera dan segera, kalimat tersebut ada fa-nya, ada sin-nya. Fasawfa yalqawna ghayya, sungguh segera dan segera akan cepat datang kehancuran bagi kamu yang berbuat demikian. Na'udzubillah, na'udzubillah. Hadirin jemaah sekalian, nasihat ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan kita semuanya, adalah saudara muslim yang selalu perlu sering mengingatkan tentang pentingnya sholat, sehingga kita bisa sama-sama selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.